Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong, mendapat dukungan spesial dari Hyun Suk, anggota grup K-pop Treasure. Dukungan ini disampaikan langsung oleh Hyun Suk melalui siaran di media sosialnya. Dalam kesempatan itu, ia mengajak para penggemarnya di Indonesia untuk terus mendukung Sintayong. Pesan ini langsung menjadi perhatian, terutama di kalangan fans Indonesia. Hyun Suk meminta para penggemar untuk memberi semangat kepada Sintayong, apapun hasil pertandingan yang diraih. Ajakan ini disambut antusias oleh para fans di media sosial. Banyak yang merasa bangga karena seorang idola K-pop memberikan perhatian pada sepak bola Indonesia. Tidak sedikit juga komentar lucu dan kreatif bermunculan. Beberapa bahkan membandingkan dukungan penggemar Indonesia dengan fanatiknya pendukung di Korea Selatan. Para netizen menunjukkan rasa bangga mereka atas dukungan Hyun Suk kepada timnas. Ada yang menyebutnya sebagai Ultras Garuda karena semangatnya mendukung Sintayong. Dukungan seperti ini tidak hanya menghibur, tapi juga membuat suasana di media sosial jadi ramai dan penuh semangat. Fans sepak bola dan K-pop terlihat bersatu memberikan energi positif. Momen ini dianggap membawa dampak positif bagi Sintayong dan timnas Indonesia. Dukungan dari Hyun Suk membuat perhatian internasional tertuju pada perjuangan timnas Garuda. Banyak yang berharap semangat ini bisa memotivasi para pemain di lapangan. Bahkan, para penggemar optimis hal ini dapat menjadi tambahan dorongan untuk meraih hasil terbaik di pertandingan-pertandingan berikutnya. Hyun Suk sendiri dikenal memiliki banyak penggemar di Indonesia, sehingga pesannya membawa dampak besar. Dukungan dari seorang idola populer menunjukkan bagaimana musik dan olahraga bisa bersinergi. Dengan semangat dari Hyun Suk dan para fans, diharapkan timnas Indonesia terus tampil percaya diri. Kolaborasi semangat ini menjadi bukti bagaimana dukungan lintas bidang mampu membawa energi positif. Christian Gonzalez, mantan penyerang timnas Indonesia, menawarkan diri sebagai pelatih striker untuk skuad Garuda. Ia menyampaikan keinginannya itu melalui kolom komentar di unggahan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Sebelumnya, Erick menyatakan akan melakukan evaluasi besar-besaran setelah timnas gagal lolos dari fase grup Piala AFF 2024. Dalam unggahannya, Erick mengungkapkan rasa kecewa atas performa tim, yang awalnya ditargetkan mencapai babak semifinal. Kegagalan timnas Indonesia di turnamen ini dipicu oleh kekalahan mengejutkan dari Filipina. Akibatnya, skuad Garuda tersingkir lebih awal dari yang diharapkan. Menyikapi situasi ini, Gonzalez menyatakan kesiapannya untuk membantu timnas Indonesia. Ia menawarkan diri melatih para striker muda jika diberi kesempatan oleh PSSI. Menurutnya, ini adalah langkah yang dapat membantu membenahi lini serang Indonesia. Hingga saat ini, komentar Gonzalez belum mendapatkan tanggapan langsung dari Erick Thohir. Posisi pelatih striker timnas Indonesia saat ini masih dipegang oleh Yeom Ki-hun, yang ditunjuk oleh Sintayong. Namun, banyak pihak mendukung niat baik Gonzalez. Di media sosial, respons positif bermunculan dari para netizen. Lebih dari 500 balasan diberikan pada komentarnya, sebagian besar menyemangati Gonzalez untuk terus menawarkan bantuannya. Netizen percaya bahwa Gonzalez memiliki pengalaman yang sangat relevan untuk melatih striker muda. Sebagai mantan striker andalan timnas Indonesia, ia dianggap mampu memberikan pelajaran berharga bagi pemain muda. Kepribadian dan rekam jejaknya di dunia sepak bola nasional juga membuatnya dianggap pantas menjadi bagian dari staf pelatih. Dukungan dari para penggemar terus mengalir untuknya. Kehadiran Gonzalez di jajaran kepelatihan diharapkan bisa membawa dampak positif bagi timnas Indonesia. Banyak yang optimis bahwa pengalaman dan visi Gonzalez dapat memperbaiki performa lini serang tim. Justin Hubner dipastikan tidak akan dimainkan oleh Sintayong pada laga berikutnya untuk timnas Indonesia. Keputusan ini tetap berlaku meskipun Hubner sudah pulih dari cedera gegar otak yang dialaminya. Cedera tersebut terjadi saat ia tampil bersama Wolverhampton pekan lalu. Lewat Instagram Story, Justin mengonfirmasi bahwa ia harus absen selama sekitar 4 pekan. Cedera ini membuat Justin tidak bisa bermain baik untuk Wolverhampton maupun timnas Indonesia dalam waktu dekat. Namun, laga timnas Indonesia berikutnya masih cukup lama, yakni pada Maret 2025. Skuad Garuda dijadwalkan menghadapi Australia pada 20 Maret dan Bahrain pada 25 Maret dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan waktu yang cukup panjang, Justin memiliki kesempatan untuk memulihkan kondisi tubuhnya secara total.
Meski begitu, Justin dipastikan tidak akan tampil saat melawan Australia, bukan karena cedera. Ia absen akibat kartu merah yang diterimanya pada laga terakhir melawan Arab Saudi. Dalam pertandingan itu, timnas Indonesia menang 2-0, tetapi Justin diusir wasit setelah menerima kartu kuning kedua. Sesuai aturan, ia harus menjalani hukuman larangan bermain dalam satu laga berikutnya. Aturan AFC menyebutkan bahwa pemain yang mendapatkan 2 kartu kuning dalam satu laga hanya absen pada satu pertandingan berikutnya. Hukuman ini biasanya tidak diperpanjang kecuali ada pelanggaran tambahan yang berat. Karena itu, Justin dipastikan hanya absen melawan Australia. Ia kembali tersedia untuk laga melawan Bahrain, memberikan opsi tambahan di lini belakang timnas. Absennya Justin memberikan peluang bagi Sintayong untuk mencoba rotasi pemain di lini pertahanan. Dengan kondisi lawan yang berbeda, pelatih memiliki kesempatan untuk mengevaluasi strategi terbaik. Rafael Struijk menghadapi tantangan besar selama membela timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Pemain muda berusia 21 tahun itu mendapatkan sorotan karena penampilannya dianggap belum maksimal. Dalam 4 pertandingan yang dijalani, Rafael belum mencetak gol maupun assist. Padahal, ia diharapkan menjadi salah satu penyerang andalan skuad Garuda. Pelatih timnas Indonesia, Sintayong, membela Rafael terkait performanya. Menurut Sin, kondisi fisik Rafael yang tidak ideal menjadi kendala utama. Hal ini membuatnya hanya mampu bermain penuh dalam 1 dari 4 laga yang dimainkan Indonesia. Sin menjelaskan bahwa kelelahan memengaruhi kontribusi Rafael di lapangan. Meski demikian, Sintayong tetap mendukung penuh pemain muda tersebut. Ia menekankan pentingnya proses adaptasi dan pemulihan untuk membantu Rafael kembali ke performa terbaiknya. Pelatih asal Korea Selatan itu percaya bahwa pengalaman bertanding adalah kunci bagi Rafael untuk berkembang. Dukungan ini diharapkan bisa memberi motivasi lebih bagi sang pemain. Walaupun performa Rafael di Piala AFF 2024 belum sesuai ekspektasi, Sin optimis dengan potensinya. Dengan pengalaman 22 kali bermain bersama tim senior, Rafael diyakini akan menjadi pemain penting di masa depan. Sin juga percaya bahwa penampilannya bersama Brisbane Roar di Liga Australia akan membantunya mempersiapkan diri menghadapi tantangan berikutnya. Target berikutnya bagi Rafael dan timnas Indonesia adalah putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret mendatang. Sin yakin Rafael akan kembali dalam kondisi terbaik untuk membantu tim meraih hasil positif. Dengan dukungan pelatih dan pengalaman internasional yang terus bertambah, Rafael diharapkan mampu tampil lebih gemilang di kesempatan-kesempatan berikutnya. Pelatih timnas Indonesia, Sintayong, mencoba menenangkan pendukung Garuda setelah kegagalan di Piala AFF 2024. Seusai pertandingan, Sin tak bisa menyembunyikan kekecewaannya, namun ia tetap fokus pada sisi positif. Ia yakin pengalaman ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi para pemain muda. Menurutnya, kegagalan ini adalah bagian dari proses menuju perkembangan tim yang lebih baik di masa depan. Sin menjelaskan bahwa kekalahan ini bukanlah akhir segalanya. Ia mengungkapkan bahwa timnas di Piala AFF 2024 bukanlah skuad senior terbaik. Sebaliknya, tim ini didominasi pemain muda sebagai bagian dari regenerasi. Sin meminta para pendukung untuk tidak khawatir karena tim masih punya agenda penting. Seperti kualifikasi Piala Asia U23 dan SEA Games tahun depan. Skuad Garuda kali ini memang banyak diisi oleh pemain U22. Meskipun demikian, kegagalan di fase grup tetap sulit diterima oleh para pendukung. Sin mengakui bahwa ada banyak aspek yang perlu diperbaiki. Mulai dari fisik, mental, hingga strategi permainan, semuanya menjadi catatan penting untuk evaluasi. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, juga menyuarakan rasa kecewa atas hasil ini. Erick berencana melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja tim, termasuk pelatih dan program latihan. Namun, ia juga menegaskan pentingnya proses regenerasi. Erick memahami bahwa memberikan jam terbang kepada pemain muda adalah langkah strategis untuk masa depan. Evaluasi PSSI akan mencakup berbagai aspek, mulai dari program pelatihan hingga pemilihan pemain. Erick menekankan perlunya perencanaan yang matang untuk mencapai kesuksesan jangka panjang. Meski hasil Piala AFF 2024 mengecewakan, PSSI berharap proses regenerasi ini menjadi fondasi kokoh bagi masa depan timnas Indonesia.
Dengan pembenahan yang tepat, Garuda diharapkan bisa tampil lebih tangguh di kompetisi berikutnya. Timnas Indonesia mendapat kabar kurang menyenangkan terkait naturalisasi dua pemain muda, Dion Marks dan Tim Gepens. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan peluang keduanya tampil di Piala Asia U20 2025 sangat kecil. Skuad Garuda sebenarnya terus berupaya meningkatkan kualitas dengan mendatangkan talenta baru. Namun, keterbatasan waktu menjadi hambatan besar dalam kasus ini. Proses naturalisasi Dion dan Tim telah disepakati sejak November 2024. PSSI berharap keduanya dapat memperkuat tim di turnamen tersebut. Sayangnya, pendaftaran skuad untuk Piala Asia U20 akan ditutup pada 13 Januari 2025. Di sisi lain, DPR RI baru akan kembali dari reses pada 15 Januari, sehingga proses administrasi tidak bisa selesai tepat waktu. Hal ini juga dikonfirmasi oleh Exco PSSI Arya Sinulinga. Arya menjelaskan bahwa aturan AFC mengharuskan pendaftaran pemain dilakukan 1 bulan sebelum pertandingan dimulai. Meski demikian, ia memastikan bahwa naturalisasi Dion dan Tim tetap berjalan sesuai rencana. Keduanya diharapkan bisa menjadi aset penting untuk masa depan timnas Indonesia. Arya menegaskan bahwa program naturalisasi ini bukan hanya untuk satu turnamen saja. Menurutnya, potensi Dion Marks dan Tim Gepens tetap relevan untuk rencana jangka panjang tim nasional. Kedua pemain ini dinilai memiliki kualitas yang dapat memperkuat timnas dalam berbagai ajang di masa mendatang. Meskipun tidak bisa bermain di Piala Asia U20 2025, PSSI tetap optimis terhadap masa depan mereka. Erick Thohir berharap regenerasi melalui program naturalisasi ini akan membantu timnas Indonesia bersaing lebih baik di tingkat internasional. Dengan perencanaan yang matang, keduanya diharapkan bisa memberi kontribusi besar bagi skuad Garuda ke depannya.